Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Kaifa halukum anak-anak? Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian senantiasa selamanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa Allah memberikan kepada kalian kemudahan dalam menuntut ilmu. Baik, anak-anak, kita akan melanjutkan ya pembelajaran tarikh ya kelas 4A ya. Di sini Pak Adit masuk ke bagian C ya, yang telah kalian baca kemarin pembahasannya, bahwa bagian C ini membahas tentang dakwah Rasulullah di tengah keluarganya. Ya, jadi setelah beberapa lama Rasulullah dakwah secara sembunyi-sembunyi, sekitar 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini tersebut terdapat dalam surat Al-Hijr ayat 94. Allah Ta'ala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'rid 'anil musyrikin." Maka sampaikanlah apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Perintah untuk berdakwah secara terbuka disebutkan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah Ta'ala berfirman, "Wa anzir 'ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, maka ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, untuk berdakwah, setelah sekian lama Rasulullah menyampaikan syariat Islam secara sembunyi-sembunyi, maka Allah pun memberikan perintah kepada Rasulullah untuk menyampaikan dakwah yang mulia ini secara terang-terangan ya. Maka setelah mendapat perintah untuk berdakwah secara terbuka, yang pertama dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mendekati kabilahnya, yaitu Bani Hashim. Beliau mengundang mereka untuk makan bersama. Mereka pun memenuhi undangan tersebut. Paman-paman dan kerabat beliau dari keturunan Bani Hashim hadir dalam jamuan itu. Di tengah-tengah jamuan makan itulah Rasulullah menyempatkan diri untuk menyampaikan dakwah beliau. Ya, jadi cara Rasulullah yang pertama kali yaitu mengundang keluarga besarnya ya dari Bani Hashim untuk makan bersama ya bersama Rasulullah. Nah, lalu di tengah-tengah makan-makannya Rasulullah pun tidak menyia-nyiakan waktunya untuk mendakwahkan syariat Islam. Segala puji bagi Allah, aku memujinya, hanya kepadanya aku memohon pertolongan. Dan hanya kepadanya aku menggantungkan semua urusanku. Aku bersaksi tidak ada ilah yang benar selain Allah. Dia tidak mempunyai sekutu apapun. Kemudian beliau melanjutkan, ingatlah seorang pemimpin dia tidak akan berdusta ketika berbicara. Aku bersumpah demi Allah, ilah yang tidak mempunyai satu sekutu pun. Aku ini adalah utusan Allah. Aku diutus kepada kalian dan kepada seluruh umat manusia. Demi Allah, kalian akan mati layaknya ketika tidur. Dan akan dibangkitkan layaknya ketika bangun dari tidur. Lalu kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas semua perbuatan kalian di dunia. Dan setelah itu hanya ada 2 pilihan. Masuk ke dalam surga yang kekal, abadi, atau masuk ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Nah, itu ucapan atau dakwah yang disampaikan kepada keluarganya ketika makan-makan. Tetapi apakah keluarga dari Bani Hashim itu menerima Rasulullah? Nah, di sini dilanjutkan, semua orang yang hadir tercengang mendengarnya. Mereka tidak menyangka bahwa Muhammad, pemuda yang selama ini terkenal karena keluhuran akhlaknya, berani membawa ajaran baru. Spontan mereka pun menolak apa yang beliau ucapkan sebelumnya. Abu Lahab, salah seorang paman Rasulullah, langsung menimpali, demi Tuhan, ini benar-benar bencana. Kalian harus mencegah pemuda ini sebelum dia mempengaruhi masyarakat kita. Nah, jadi tidak langsung diterima oleh Bani Hashim secara seluruhnya. Malahan ditolak, ditentang ya dakwah Rasulullah. Maka ketika itu ya, Abu Thalib, paman Nabi yang lainnya,
memiliki sikap berbeda. Ia justru melindungi Muhammad, keponakannya. Lanjutkan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Demi Tuhan, selama aku masih hidup, aku pasti akan melindungimu. Nah, Abu Thalib adalah seorang paman Rasulullah yang senantiasa melindungi Rasulullah. Kemanapun Rasulullah berdakwah, ya, Abu Thalib selalu ikut. Maka di akhir hayat Abu Thalib, ya, ketika mau meninggal, ya, Abu Thalib tersebut didampingi oleh Rasulullah dan didampingi oleh Abu Jahal. Ya. Ketika itu Rasulullah bilang kepada pamannya bahwa, ya paman, bersaksilah kepada Allah, ya, bersyahadatlah kepada Allah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, tetapi ada, ya, di pinggir Abu Thalib adalah Abu Jahal yang senantiasa menggoda atau memprovokasi agar Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kata Abu Jahal, apakah kamu rela meninggalkan ajaran nenek moyangmu? Ya. Lalu Rasul pun meminta kembali, ya, pamannya agar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi Abu Thalib pun tidak melakukannya dan meninggal dalam keadaan kafir, ya, dalam keadaan tidak Islam. Maka ketika Rasulullah saat itu berusaha, ya paman, bacakanlah 2 kalimat syahadat, bersaksilah kepada Allah dan kepadaku, maka aku akan membelamu nanti di hari kiamat. Tetapi di sana ada Abu Jahal, ya, yang senantiasa memprovokasi, ya, agar Abu Thalib tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan akhir hayatnya pun tidak dalam keadaan Islam, ya. Maka siksaan teringan, ya, di dalam neraka akan dirasakan oleh Abu Thalib, ya, paman Rasulullah, yaitu siksaannya berupa diberikannya sendal kepada Abu Thalib, lalu ketika Abu Thalib menginjaknya, maka seluruh otak di kepalanya akan mendidih, ya, karena panasnya sendal tersebut. Nah, maka anak-anak, dari situlah kaum Bani Hashim tidak bisa menerima seluruhnya dakwah Rasulullah. Nah, satu persatu Bani Hashim berdiri lalu pergi meninggalkan Rasulullah. Namun tiba-tiba Ali bin Abi Thalib berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, aku berjanji, aku setia untuk membantu dan melindungimu. Akan kulawan siapapun yang menentangmu. Sejak saat itulah Ali selalu menemani Rasulullah SAW dalam berdakwah. Nah, jadi memang perjuangan Rasulullah itu sangat berat, ya, mendakwahkan Islam ini. Maka kita harus bersyukur kita terlahir dalam agama Islam. Maka kita mudah-mudahan diaku, ya, sebagai umat Rasulullah SAW yang senantiasa mengamalkan perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Baik anak-anak, demikian yang bisa Pak Adit sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan menjadikan pelajaran bagi kita semua. Kebenaran datangnya dari Allah, ya, dan kesalahan datangnya dari diri Pak Adit pribadi dan syaitan. Ya, wallahu alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.